Indonesia, tahun 1945. Dunia sedang berguncang oleh akhir Perang Dunia Kedua. Di tanah jajahan Hindia Belanda, rakyat menanti sebuah titik terang atas masa depan bangsanya. Di tengah ketegangan dan harapan yang menggantung, muncul kabar mengejutkan. Jepang sang penjajah baru menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di sebuah ruang kerja sederhana, seorang tokoh pergerakan, Sultan Syahrir, mendengar kabar itu dari radio luar negeri. Detik itulah yang menjadi awal dari sebuah perjuangan terakhir menuju hari kemerdekaan. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, apa yang keluar barusan? Aku harus memberitahu yang lain. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada gerangan apa, Syahrir? Kau tampak tergesa-gesa. Silahkan masuklah terlebih dahulu. Maaf ya, masalah ini sederhana. Ya, tidak apa-apa, Bung. Jadi apa yang membawa kau ke rumah saya, Syahrir? Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah kemerdekaan kita telah diatur oleh PPKI? Tetapi menurut saya lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Syahrir berkata seperti itu? Saya mendengar di radio bahwa Dipot telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini kesempatan kita untuk melaksanakan proklamasi sebelum sekutu datang. Baiklah, hal ini harus dijelaskan oleh Bung Karno. Baiklah. Baiklah. Bentar ya. Ya. Semoga telepon. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Saya dan Syahrir ingin berkunjung ke rumah Anda guna membahas kemerdekaan kita. Ya, saya akan menunggu kedatangan Anda. Baik Bung Karno, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Hatta menemui Sukarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Silahkan masuk. Terima kasih Bung. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apa itu? Saya telah mendengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi bagaimana kita melakukan kesempatan ini untuk melakukan segera proklamasi kemerdekaan? Saya tidak boleh bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah yang mulia bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Maafkan saya, tapi kita tidak boleh memang gegabah. Itu semua karena Nippon masih kuat di sini. Saya setuju. Nippon juga masih memiliki senjata. Betul. Mendengar kabar genting itu, Sultan Syahrir tak tinggal diam. Ia bergegas menyampaikan informasi tersebut kepada para pemuda mereka yang haus akan kemerdekaan untuk segera merumuskan sikap dan menentukan langkah menuju proklamasi. Hei, ada kabar baik. Tadi disiarkan di radio bahwa Jepang telah mengalami kekalahan. Mereka telah mengalah pada pasukan sekutu. Artinya, kemerdekaan Jepang di Indonesia tidak kendor. Berarti ini kesempatan kita untuk memerdekakan negara ini. Benar sekali. Bagaimana jika kita mendesak Soekarno agar untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Setuju? Setuju! Malam itu, 15 Agustus 1945, pukul 22.00, di kediaman Bung Karno, para pemuda dari golongan muda, Kikana, Sukarni, Darwis, dan Sairul Soleh berkumpul dengan satu tekad. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagi mereka, esok sudah terlalu lambat.
Ada apa? Duduk terlebih dahulu, masuk. Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kami siap meneruskan nyawa kami, Bung. Sudahlah, duduklah kembali dan ayo bicarakan baik-baik. Karol dan Sukarni, mengapa begitu gegabah? Dan mengapa kau tak melakukannya sendiri? Mengapa menyuruh Soekarno untuk melakukannya? Kami hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan tak dilakukan pada malam hari ini, besok para rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Bukan benar, Bung. Lagian, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, sementara kita bisa melakukannya sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Nippon dan sekutu. Kekuatan kita sendiri tidak dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Kita yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar itu, Bung. Mari kita laksanakan segera proklamasi ini. Benar, Bung, cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak ada gunanya untuk melakukan keributan saat ini. Saya paham bagaimana perasaan kalian semua, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Saya takut akan ada banyak korban jiwa lagi. Saya tidak mau. Setelah usahanya tak membuahkan hasil, para pemuda berkumpul di tempat nongkrong mereka di Cikini. Malam itu penuh kegelisahan. Di sanalah muncul keputusan berani. Saudara-saudara, sebagaimana sudah diketahui, Soekarno menolak untuk mempertahankan kemerdekaan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita menculik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu membawa mereka ke suatu tempat dan mendesak mereka untuk melakukan proklamasi secepatnya? Sulit. Iya, kita membawa mereka ke suatu tempat lalu mendesak mereka agar segera melakukan proklamasi. Itu benar. Dengan begitu, Nippon tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi di mana kita akan membawanya? Rengas Dengklok, Rengas Dengklok kan luas. Di mana kita akan membawa keduanya? saya akan menghubungi Subeno untuk kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jawi Song. Baik, terima kasih Subeno. Sama-sama. Saudara-saudara, Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jawi Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana dengan besok subuh? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 subuh? Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Bung Karno! Ada apa ini? Bung harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Kami para pemuda sudah memutuskan untuk membawa Anda ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Setelah berhasil membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, para pemuda terus meyakinkan mereka bahwa proklamasi harus segera dilakukan. Meskipun sempat terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat, semangat para tokoh tak goyah. Akhirnya, semua kesepakatan mulai terbentuk. Kesepakatan yang akan mengubah nasib bangsa Indonesia selamanya. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah makan di dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah
Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni Sayuti Melik, dan BM. Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Waalaikumsalam, silahkan masuk ke ini. Inilah sana kami ingin buat proklamasi kemerdekaan. Baik, jika ada yang dibutuhkan, katakan saja. Saya butuh pulpen dan kertas. Ada, tunggu sebentar. Jadi tolong ketikkannya di luar. Baik, saya akan ketikkan. Bung, ini bung teks proklamasinya sudah saya ketikkan. Terima kasih Sayuti. Besok kita akan menyatakan proklamasi kemerdekaan ini. Di mana kita memproklamasikan kemerdekaan? Jika tak dilakukan ikaban, maka dilakukan di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56. Baik. Saat pagi, pukul 10.00, semua telah berkumpul di halaman di depan rumah Insinyur Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi di depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Latif dan Suhud mengibarkan bendera. Semua orang hormat dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.